Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Kiroso Sejati. Kiroso Sejati akan membahas seputar keris, yang mana keris ini mempunyai khasiat atau mempunyai tuah tersendiri. Keris ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Keris ini bisa dibuat jimat, pegangan, dengan kekuatannya masing-masing. Tapi jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara benda seperti ini. Karena keris merupakan yang mempunyai kekuatan tergantung pamornya tersendiri. Keris sama dengan seperti batu akik. Ada yang junjung derajat, ada juga pamor banyu mili untuk keriskian, ada juga untuk kekebalan, ada juga untuk keselamatan, dan ada juga untuk pengasihan. Itu semua tergantung pamornya dari keris tersebut. Namun perlu diketahui bahwasanya mempunyai keris ini atau memegang keris ini, jangan syirik, jangan musyrik. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan, hanya Allah yang memberikan khasiat seperti benda pusaka ini atau keris ini. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya sangat besar. Sabda Nabi Muhammad SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah. Saya telah memberitahu kepada kalian semua tentang dosa yang besar. Lah dosa yang besar itu al-isyraku billah, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim seakidah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya sangat besar sekali. Meskipun kita mempunyai benda seperti ini, keris seperti ini, kita ini harus menyertai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata keris ini yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyertai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini tidak termasuk golongan orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang keris ini oknum yang tidak paham
kadang dijadikan Tuhan, disembah. Itu kalau kita menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya sangat besar. Kita sebagai orang yang beragama, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui tentang ilmu-ilmu syariat, jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah keris ini mempunyai kekuatan dikarenakan zaman dulu keris ini diterakati oleh pembuatnya seperti empuk, dipuasai, diterakati. Semuanya ini, keris ini yang mempunyai kekuatan, tergantung yang membuat keris ini. Bahkan dalam puasanya pakai hitungan Jawa yang bagus. Kalau mempuasai keris ini, kadang hari Senin, kadang hari Rabu, terus tanggalnya. Keris ini yang punya kekuatan, tergantung si pembuatnya. Lah si pembuatnya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pembuatan keris ini supaya dijadikan kekuatan, dijadikan aguman yang baik dan untuk keselamatan. Para zaman dahulu, zaman penjajah, banyak yang memegang keris seperti ini, benda-benda seperti ini. Para penjuang kemerdekaan Republik Indonesia ini, ada yang kebal dari senjata api anti tembak, ada juga yang kebal dari senjata tajam. Dikarenakan mempunyai keris seperti ini dan orangnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga dari kalangan orang zaman dahulu, keris ini dibawa perang, selalu menang. Terus ada juga keris ini ditaruh di rumahnya. Kalau ada musuh, keris ini bisa bergetar sendiri. Meskipun ditaruh di dalam rumahnya, menunjukkan kepada orangnya bahwasanya musuh sudah dekat di sekitarnya. Keris ini bisa bergetar sendiri dengan kencang. Itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kekuatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita ini, kalau mempunyai keris seperti ini, baik khasiatnya untuk kekebalan dari senjata api atau senjata tajam, kita ini jangan sampai sombong. Dikarenakan sombong itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini mempunyai benda yang sakti, khasiatnya yang mampu. Kadang kita ini
tidak bisa mengontrol diri, sombong sesama manusia. Kalau kita sombong, maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini rendah hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita ini mempunyai benda yang untuk bisa menahan tembak dari senjata api atau senjata tajam. Kalau kita mempunyai keris seperti ini, kita ini harus merawatnya. Dikarenakan keris ini budidaya pada zaman-zaman dahulu, dan lestarikanlah kita ini sebagai turunannya. Juga keris ini kalau zaman dahulu bisa menjaga kepada pemiliknya atau peliharaannya pemiliknya. Kalau mempunyai pusaka orang dahulu, kerisnya ditaruh di rumahnya, terus ada maling, kadang malingnya tidak bisa masuk, dikarenakan ada keris ini yang mempunyai hodam, yang mana hodamnya itu bisa menahan si maling tersebut, sehingga maling itu tidak sampai mencuri kepada pemilik keris tersebut. Maka dari itu, kita ini kalau mempunyai keris harus dirawat betul-betul. Apalagi keris yang mempunyai khasiat pamor yang cukup baik sekali, khasiatnya yang cukup baik sekali, harus dirawat dengan betul. Jangan sampai karat, harus selalu bersih, harus kita jaga. Kalau kita menjaga pada benda tersebut, maka sebaliknya hodam atau khasiatnya benda tersebut akan menjaga kita. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keris ini jangan sampai ditaruh di bawah, harus muliakanlah. Ditaruh di atas, jangan sampai diinjak, jangan sampai dilangkahi. Ada juga cerita kalau benda-benda bertuah kita langkai, kadang benda tersebut akan melukai kepada si melangkai tersebut. Ya, kadang sakit, kadang menjadi gila, dikarenakan benda tersebut
tidak dimuliakan. Sekian dari Kiroso Sejati, pembahasan tentang benda bertuah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.